Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kesha Salea. Saya dari Fakultas Keperawatan, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk, dampak, dan langkah yang diambil untuk memberantas korupsi yang ada di negeri Indonesia. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK. Lalu akan banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Menurunnya pendapatan negara dari pajak. APBN dibayarai oleh pajak sebesar 70% pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara. Meningkatkan utang negara. Korupsi tepatnya akan membentuk keuangan negara. Sebelumnya, negara memang sudah punya hutang dengan negara lain. Dengan adanya korupsi, justru hutang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi, suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi. Rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Ketimpangan pendapatan. Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan menjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi. Langkah untuk mengatasi korupsi di negeri Indonesia. Budaya semangat Indonesia menumbuhkan semangat kebangsaan yang positif oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk nasihat atau kesenangan pada umumnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai identitas Indonesia. Kepribadian berbasis Pancasila adalah kepribadian yang memelihara semangat nasional dalam implementasi Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Melakukan penerimaan pegawai yang jujur dan terbuka. Langkah-langkah pencegahan sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi yang didanai oleh aparatur negara dapat terbuka dan jujur. Kejujuran dan keterbukaan dalam rekrutan pegawai pemerintah telah menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memberantas korupsi dalam konteks korupsi dalam rekrutmen. Himbauan kepada masyarakat, orang-orang juga menjadi sasaran pemerintah dalam upaya pencegahan sebagai cara untuk memberantas korupsi di masyarakat. Pemantauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan konsultasi di komunitas kecil dan menekankan bahaya korupsi laten di Indonesia. Pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi juga melalui upaya pencegahan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah mendukung penduduk melalui penyediaan fasilitas publik dan menetapkan kebijakan yang mengatur kesejahteraan rakyat. Pencatatan ulang aset. Pemulihan aset oleh pemerintah untuk memantau pergerakan aset yang dipegang oleh publik. Pada 2017, pemerintah memiliki kebijakan bagi orang untuk melaporkan aset mereka sendiri sebagai tindakan pencegahan terhadap korupsi di masyarakat. Itulah
penjelasan singkat saya tentang bentuk-bentuk dan dampak dan langkah yang diambil untuk memberantas korupsi. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf kepada teman-teman dan maupun dosen yang ada. Hai teman-teman yang ingin kuliah atau ingin pendidikannya tetap berlanjut, yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, lebih tepatnya di Fakultas Keperawatan. Kenapa? Karena di Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B, jadi sudah pasti aman, sangat terpercaya. Yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Jaya, UNPI Kampus Merdeka. Terima kasih.